Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di kegiatan diskusi diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, kali ini pemateri kita adalah Pak Rio Marda Herfiansah dari SDN 1 Palangan. Tentunya budaya positif ini sangat berkaitan dengan pola tingkah laku siswa dan bagaimana posisi kita sebagai guru menyelesaikannya. Dan perlu kita tahu banyak hal-hal atau poin penting di dalamnya, termasuk pembiasaan, posisi kontrol kita sebagai guru, terus kebutuhan manusia. Jadi mari kita kupas lebih dalam kegiatan diskusi ini. Nanti akan Pak Rio paparkan secara lengkap. Jadi untuk itu, sebelum kegiatan diseminasi budaya positif ini dimulai, agar kita lancar kegiatan diskusi ini dari awal sampai akhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, baik Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah penasaran apa sih yang mau dipaparkan sama Pak Rio dan bagaimana sih kita memposisikan diri di sekolah. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua, bisa menjadi sahabat bagi murid kita, tentunya itu ada trik-triknya. Oke. Daripada kita masih bertanya-tanya, ini Pak Rio mau bahas apa nih? Pak Rio sudah tidak sabar nih, ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi trik dia. Karena dia kan sudah lama berpengalaman. Jadi hitung-hitung dia berbagi praktik, berbagi trik kepada kita semua yang ada di sini. Oke, silakan beri penghormatan untuk Pak Rio Marda Herfiansa untuk mempersembahkan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Silakan Pak Rio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Marda. Saya CGT Angkatan 10. Sekolah saya di SD Negeri 1 Palangan. Izinkan saya share materinya. Baik Bapak Ibu, di sini saya bukan berarti hanya menggurui ya, tapi lebih banyak kita sharing-sharing saja. Karena Bapak Ibu guru di sini yang sudah hadir tentunya sudah berbakat semua, sudah hebat-hebat semua. Yang saya angkat pada malam ini yaitu konsep budaya positif, di mana temanya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai materi, ini alur aksi nyata yang pada malam hari ini yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa. Tadi sudah dipimpin oleh Bapak Ringga selaku moderator. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan kelas. Yang keempat adalah ice breaking. Yang kelima adalah refleksi. Yang keenam, paparan materi dari saya. Yang ketujuh adalah sesi umpan balik dan tanya jawab. Yang kedelapan adalah penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai kita sepakati dulu. Dalam pertemuan kali ini yang saya paparkan, kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu dengan kesepakatan kelas yang sudah saya
Cantumkan yang pertama hadir tepat waktu, kemudian alat komunikasi HP dalam mode senyap ketika sedang bermulai ya. Yang ketiga adalah aktif dalam diskusi. Yang keempat, angkat tangan bila menanggapi atau bertanya, menghargai pendapat orang lain, dan mengisi daftar hadir. Mengisi daftar hadir nanti kita di akhir akan kita share. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Disepakati apa tidak? Bisa diberi emoticon. Jika sepakat, kita jempol. Sepakat ya? Sepakat. Baik, kalau sepakat kita lanjut ke ice breaking. Nah, ini kita bermain tebak warna. Instruksinya adalah perhatikan objeknya. Yang saya beri panah, ini nomor 1 kira-kira warnanya apa? Merah. 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 Yang nomor 2? Biru. 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 Yang nomor 3? Kuning. Kuning. Yang nomor 4? Hijau. 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 Kalau ini warnanya? Merah. 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 Merah ya? Ya. Karena yang kita lihat adalah objeknya. Objek. Ya. Yang ini? Kuning. Kuning. Ini? Hitam. Hitam. Ini? Hijau. 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 Wah, gila pada saya ngakak. Saya pink. Ya, ini? Putih. 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 Bagus. Bukan warna merah ya. Warna merah itu backgroundnya. Kita yang fokus sama objeknya. Ini? Hijau. 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 Nah, ingat Hitam, hitam. syair Hitam. nyanyi balonku. Hitam. Ya. Ini adalah salah satu syair, Bu. Syairnya nyanyian balonku ada 5 itu. Balonku ada titik-titik. Ada? 5. Ada 5. Ini juga merupakan kalimat rampung bisa. Jadi ice breaking ini bisa digunakan untuk ke bahasa Indonesia, kemudian ke kesenian, bisa dipakai untuk bisa untuk matematika dan sebagainya. Jadi balonku ada 5. Terus lanjutannya apa? Balonku ada 5 Rupa-rupa rupa-rupa Warnanya. rupa-rupa warnanya. Rupa-rupa warnanya ya, seperti itu ya. Ini apa? Hijau. Warnanya? Hijau. 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 Kuning. Kuning. Nah, Hitam. hitam. Bukan kelabu ya. Bukan kelabu, tapi hitam. Hitam. Terus pink. Ungu. pink, Ungu. merah muda dan Merah muda dan Merah biru. muda dan Putih. Oh, putih. Ya bagus. Berarti Pak Ringga ini fokus ini. putih. Terus meletus balon. Meletus balon. Terus balon Dor. pink. Merah muda. Nah, Ungu. hijau, bukan Meletus hijau, balon, pink. merah Ya, muda. merah muda dan duar. Duar. Meletus balon hijau duar biasanya ya. Jadi Kalau kita merah muda bukan pakai duar, Pak Rio. warna pink. Ya, merah muda. Bukan Baik, duar Bapak, kalau Ibu. merah muda. Duar. Pak Rio, Ya. itu kayaknya ada yang mau masuk. Ya, Bu Putri. Sudah ya? Coba Bapak Ibu, kita mulai dari refleksi, dari mulai diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu amati lingkungan di sekolah Bapak Ibu sendiri saat ini bagaimana suasananya. Kemudian interaksinya bagaimana, murid-murid, gurunya juga bagaimana, tegur sapanya.
kemudian bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan konflik antar murid, kemudian bagaimana menyapa muridnya, gurunya. Mungkin ada yang bisa memberikan cerita sedikit tentang ini. Silakan Bapak Ibu. Ada Saya, yang Pak Rio. mau? Ya, Saya silakan Bu Eva. Eh, saya Ya Bu mau, Eva. saya mau ini, mau menjawab yang ini, Ya, yang gimana Bu bawa Eva? Pak Rio, bagaimana guru menyapa murid. Nah, kalau saya di sekolah itu saat tiba dari rumah ke sekolah, baru nyampe di halaman aja sudah anak-anak sudah lari-lari Pak menyambut saya. Bunda Eva, jadinya bukan saya yang menyapa murid, tapi mereka yang menyapa saya dulu. Oh, Nah, berarti jadi jadi mereka idaman ya, salaman, guru idaman ya. lalu tos. Siap. Jadi Terus? sebelum turun dari sepeda itu sudah dikerubuti anak-anak saya Pak. Oh Berarti iya. duluan Moreta saya datang berarti. Gurunya datang agak belakangan, sedikit. Ya, dibagi piket Pak Rio, dibagi piket. Ya, dibagi piket. Berarti di sana sudah dibagi piket. Terus kalau misalkan dalam memecahkan permasalahan murid bagaimana Ibu? Kalau memecahkan masalah murid, kalau sekiranya saya bisa menyelesaikan sendiri, kalau sekiranya permasalahan tidak terlalu berat, mungkin hanya ringan, selama saya bisa menyelesaikan sendiri Pak Rio. Kalau kita butuh masalah yang sudah berat, kita butuh ini kolaborasi, butuh koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain Pak Rio. Oh siap, bagus. Mungkin ada yang lain? Dari siapa? Bisa raise hand? Monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan tanggapannya terkait gambar pemantik Ya. tersebut. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan? Ya, Monggo, Bu Deni, Bu Deni. silakan Bu Deni. Nah, kalau di sekolah saya, bagaimana guru saling bertegur sapa, itu kalau siapa yang datang duluan, itu biasanya yang senior. Jadi kalau guru yang berat saling cium tangan. Iya, Kalau yang betul. sesama yang seumuran, cipika-cipiki. Kalau pulang pun juga begitu. Mau pulang, pamit itu ke satu-satu semua disalami. Siap. Terus bagaimana dalam suasananya berinteraksi dengan murid-murid Bapak Ibu guru di sana? Suasana apa, Pak? Suasana di sekolah bagaimana? Apa sangat menyenangkan? Apa ada yang bertengkar atau gimana? Karena mungkin gurunya sedikit ya, jadi Oh, berapa Bu gurunya Bu? cuma yang guru ya, yang namanya guru itu 9. Nggak punya guru agama. Oh iya. 1 operator. Iya. Karena mungkin sedikit, jadi mengaturnya itu mudah, persaudaranya juga tinggi. Iya. Itu Pak Rio. Siap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dari 2 pendapat teman guru tadi, kita bahwa seorang guru tentunya sangat berkaitan sekali dengan yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif. Dari budaya positif inilah yang akan nantinya membentuk karakter daripada sekolah itu sendiri. Ini konsep inti yang saya petik dari budaya positif di sekolah. Apa saja, yaitu yang pertama adalah disiplin positif. Nah ini ya, apa sih disiplin positif? Yaitu sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan.
Yang kedua, di mana upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Berikutnya adalah mengajarkan anak untuk mengetahui konsekuensi atas perilaku mereka. Dan yang terakhir adalah mengajarkan anak rasa hormat dan tanggung jawab ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini saya sudah menerapkan di sekolah saya bahwa disiplin positif itu bisa diambil dari program-program sekolah. Di antaranya di sekolah saya itu bisa menerapkan karakter profil pelajar Pancasila di mana setiap harinya itu sudah dibagi mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Di antaranya yaitu upacara, kemudian hari selanjutnya senam pagi supaya badan sehat juga. Selain belajar konsentrasi juga di sana biar badan juga segar sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Kemudian juga selain di intrakurikuler juga ekstrakurikuler, di mana saya berkecimpung di kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Termasuk di situ yang baru-baru kemarin itu adalah kegiatan Pondok Ramadan. Nah, itu salah satu upaya untuk melaksanakan disiplin positif, di mana semua itu tentu ada berkaitan dengan posisi kontrol seorang guru, ya. Jadi apa sih posisi kontrol seorang guru? Di sini ada 5 macam, 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah monitor atau sebagai pemantau. Yang kelima itu adalah manajer. Baik Bapak Ibu, sebelum ke sana, kira-kira bisa ditulis di chat ya Bapak Ibu. Posisi Bapak Ibu di sekolah masing-masing, ya, itu kira-kira termasuk dalam posisi kontrol apa menurut Bapak Ibu? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, penghukum ataukah pembuat bersalah kepada murid, ataukah saya enaknya lebih sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau bahkan sebagai manajer, seperti itu. Monggo Bapak Ibu bisa di komen di chat sebagai siapa. Nanti kita lihat komentar-komentar dari Bapak Ibu sekalian. Ibu Suci sebagai manajer. Nah, sebagai manajer. Ada lagi Ibu Eva. Ini lebih sering sebagai teman dan manajer. Wih, mantap. Ada lagi Bu Linda sebagai penghukum dan teman. Wah, penghukum ya. Nanti kita kupas tuntas ya. Kupas tuntas tentang apa sih penghukum, apa sih itu pembuat orang merasa bersalah, apa sih teman, monitor dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita coba ke berikutnya. Nah, apa sih penghukum, bedanya penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer? Nah, di sini saya membedakan yang pertama yaitu penghukum. Fungsi utamanya yaitu memberikan hukuman atau konsekuensi negatif terhadap perilaku yang dianggap salah. Seperti itu, Bu. Ya, pendekatannya yang jelas menggunakan hukum. Menggunakan ancaman
sanksi, ya. Konteksnya sering ini ditemukan di dalam lingkungan yang ketat seperti penegakan hukum dan disiplin militer. Nah, di sini juga kadang-kadang kita sebagai seorang pendidik tidak sadar yang dulunya sebagai punisher atau penghukum ini dijalankan oleh kita sebagai guru secara tidak sadar. Jadi misalkan ada yang murid yang telat, kita hukum. Nah, itu juga salah satu bentuk sikap kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Fungsi utamanya itu membuat orang lain merasa bersalah atas tindakan atau keputusan mereka. Pendekatannya biasanya di sini menggunakan manipulasi emosional, mengingat terus-menerus tentang kesalahan masa lalu dan menekankan di sini ya betapa kecewanya mereka terhadap orang lain. Nah, ini yang menjustis bahwa orang itu salah langsung. Ya, itu masuk kategori pembuat orang merasa bersalah. Konteksnya apa? Di sini dapat ditemukan dalam hubungan pribadi. Nah, ini biasanya hubungan personal ya, yang bisa berusaha mengendalikan orang lain melalui perasaan bersalah. Kemudian di sini ada teman yang seperti tadi yang dikatakan sama Bu Suci. Fungsi daripada teman di sini adalah memberikan dukungan, kebersamaan, dan kepercayaan. Kira-kira betul ya yang tadi dikatakan bahwa seorang teman, apa istilahnya bahasanya sekarang adalah bestie ya, zaman now. Pendekatannya yaitu pendekatan yang ramah, empatik, dan penuh pengertian, sering berbagi kesenangan dan masalah. Konteksnya adalah hubungan sosial yang tidak bersifat formal, seperti persahabatan, keluarga, dan sebagainya. Ini banyak ditemui di keluarga biasanya. Kemudian dimonitor sebagai pemantau. Ini fungsi utamanya adalah mengamati dan memakan perilaku atau kinerja orang lain. Nah, ini memantau, hanya mengamati, ya, kemudian melaporkan perilaku atas kinerja orang lain. Pendekatannya adalah pendekatan yang objektif dan non-intervensif, bertindak sebagai pengamat yang memastikan aturan atau standar diikuti. Konteksnya umum dalam lingkungan pendidikan, ya itu ya. Ini juga biasanya sebagai leader ya, leadership bisa itu dipakai. Kebanyakan leadership yang ada di instansi. Kemudian manajer. Manajer di sini adalah fungsi utamanya adalah mengelola, mengarahkan dan mengawasi pekerjaan atau kinerja orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini manajer. Ya. Kemudian pendekatannya adalah menggunakan kombinasi kepemimpinan, motivasi, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Konteksnya ditemukan dalam organisasi, proyek, tim kerja, atau teamwork, ya, di mana manajemen diperlukan untuk koordinasi dan pencapaian tujuan bersama. Nah, dari kelima posisi kontrol, kira-kira yang positif menurut Bapak Ibu yang seperti apa? Bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Manajer, Bu Linda menjawab manajer. Coba Bu Linda bisa di speakernya diaktifkan. Kenapa kok menjawab manajer yang positif? Baik Bapak, terima kasih. Kenapa untuk yang manajer itu sifatnya lebih positif? Karena guru itu mengarahkan atau mengawasi bahwa dia tidak memberi hukuman, dia posisi guru itu sangat kompleks, tapi mengajak siswa itu untuk belajar bertanggung jawab. Jadi tidak merasa bersalah.
Jadi intinya anak-anak itu diajak untuk ketika melakukan kesalahan itu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi positifnya adalah anak-anak itu diajar untuk bertanggung jawab. Gitu Pak. Makasih. Ya, siap. Terima kasih Bu Linda. Kemudian Bu Eva, nah, juga menjawab manajer. Coba Bu Eva. Oh iya Pak, kalau menurut saya memang yang tepat adalah manajer, karena dari 5 posisi kontrol guru itu hanya manajer yang lebih lebih berpihak pada anak dan lebih agak maksudnya lebih agak menuntun seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita selain jadi guru yang menuntun kepada anak, bukan menuntut. Jadi Iya, itu lebih cenderung benar. atau lebih pada manajer kalau ikut filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu Pak Rio. Siap. Terima kasih Bu Eva tanggapannya bersama Bu Linda. Mari untuk lebih tepatnya kita amati tabel berikut ini. Nah, dari tabel berikut dari posisi kontrol, nah di sini sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwa mana sih perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif. Sudah dijelaskan tadi bahwa sebelumnya tentunya perilaku itu ada dorongan dari lingkungan maupun dari diri sendiri, yaitu dari luar itu biasanya berbentuk eksternal, motivasi eksternal, dalam diri kita sendiri atau motivasi intrinsik, itu yang dikenal posisi kontrol. Dalam posisi kontrol negatif bisa dikatakan bahwa identitas gagal, artinya gagal itu tidak berhasil, masih belum berhasil untuk membentuk karakter seseorang untuk lebih baik lagi. Apa saja, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini sudah pasti negatif, ya. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses ini ada 3, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Perilaku kontrol positif ini sangat menentukan sekali ya kondisi daripada psikologi anak itu sendiri. Di sini sudah diberi contohnya, yaitu ketika guru berbuat. Nah, kalau misalnya sebagai penghukum bagaimana? Menghardik di sini, menunjuk-nunjuk. Nah, ini biasanya kita kalau tidak bisa kontrol, ini biasanya seperti itu, nunjuk-nunjuk ini, menyakiti, kemudian menyindir. Nah, ini termasuk kategori penghukum. Kira-kira tidak terjadilah mudah-mudahan di grup atau di Bapak Ibu peserta. Kemudian di sini guru berbuat sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya menunjukkan berceramah saja, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, contohnya di situ, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini termasuk kalimat atau kata-kata yang indikasinya membuat orang itu bersalah, anak itu bersalah. Nah, di bawah hasilnya ya, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nah, di sini ini hasilnya yang diperoleh ketika merasa pembuat orang bersalah. Kemudian sebagai teman, di sini sudah jelas sekali membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, Bapak Ibu bantu bereskan nanti. Nah, ini kata-kata yang kita sebagai tenaga pendidik biasanya ini sebagai teman. Hasilnya nanti siswa akan ketergantungan, tidak mandiri di sini. Kemudian sebagai pemantau di sini menghitung dan mengukur. Nah, biasanya guru-guru itu mengatakan apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, dari sini ini juga indikator bahwa guru itu termasuk kategori
pemantau. Hasilnya yang didapat ini biasanya menyesuaikan, bisa menyesuaikan apa yang tulisannya, bisa diawasi. Bila diawasi ya menyesuaikan, artinya ketika sudah sebagai pemantau ini langsung menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaan di situ ya, tapi pertanyaannya bukan yang negatif, tentunya adalah hal yang positif. Apa saja contohnya seperti apa yang kita yakini, apa kamu meyakinkan hal tersebut, meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu maukah memperbaikinya? Nah, itu termasuk kata-kata ketika kita sebagai kontrol diri atau sebagai manajer. Nah, hasilnya akan menguatkan watak atau dari karakter itu sendiri. Untuk murid, di sini sudah jelas. Kalau sebagai penghukum, ini biasanya saya tidak peduli. Nah, ini biasanya kalau murid tidak peduli sudah, ya apa yang guru katakan itu, itu biasanya indikatornya sebagai penghukum. Nah, dampaknya itu mengulangi kesalahan yang berulang kali. Nah, termasuk perilaku menjadi agresif. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, sudah ada didengarkan itu sudah. Ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah di sini. Maafkan saya kalimatnya. Nah, dampaknya adalah rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sangat kecewa sekali ya. Jadi intinya ke psikologi anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu sebagai teman saya. Nah, di sini dampaknya adalah tergantung dan tidak mandiri serta tidak bisa memutuskan. Nah, jadi hal yang prinsip di sini. Jadi dampaknya itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas, dalam dunianya. Kemudian sebagai pemantau, ini biasanya kalau sudah murid mengucapkan saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, ini biasanya sebagai pemantau. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, ini indikasinya adalah menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, ini dampaknya senang seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kalau murid sebagai manajer, Bapak Ibu, ini ada juga yang murid sebagai manajer. Biasanya ini mengucapkan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, ini sudah mulai dari dirinya sendiri dia mengucapkan seperti itu, berarti dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, itu termasuk salah satu karakter siswa yang memiliki karakter manajer. Ya. Kemudian konsep inti yang berikutnya adalah dari semua itu, dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, tentunya tidak lepas juga dari kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, saya paparkan adalah bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, penguasa, kebebasan, dan kesenangan. Semuanya adalah bentuk kebutuhan dasar manusia. Dan kemudian konsep inti berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini yang sangat penting juga dalam budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Kalimat yang digunakan adalah universal dan positif. Tujuannya adalah menumbuhkan keterlibatan siswa, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid,
mewujudkan komunikasi segala arah antara guru dan murid, membiasakan budaya dan disiplin positif. Berikut saya paparkan contoh penerapan keyakinan kelas di sekolah saya. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh penerapan yang saya terapkan. Jadi penerapan keyakinan kelas, saya ajak rembuk anak-anak siswa saya di kelas 4 itu untuk membuat keyakinan kelas. Saya bentuk kelompok, dari masing-masing kelompok itu meyakini apa saja yang perlu diyakini, ya, tentang keyakinan kelas yang ada di sekolah. Nah, dari keyakinan kelas itu ternyata muncul ada yang minta dihukum, ada yang minta didenda dan sebagainya. Nah, itu saya arahkan ke hal yang lebih baik lagi. Dari pemaparan keyakinan kelas yang dari anak-anak itu, ternyata di sini muncul yang namanya istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari ketiga itu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira menurut Bapak Ibu pilih yang mana antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Sebelum memulai, silakan Bapak Ibu bisa chat di kolom chat. Kira-kira yang mana ya? Apa yang hukum, yang menurut Bapak Ibu baik, atau konsekuensi, atau bahkan restitusi mungkin? Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Deni menjawab restitusi. Wah, ada Bu Deni? Iya, Pak. Ya, Bu Deni tadi menjawab restitusi ya? Iya. Iya, kenapa Bu? Kok menjawab restitusi? Alasannya kenapa? Restitusi itu bagus karena bisa membuat murid kita itu memperbaiki kesalahannya. Iya, Jadi, intinya dari diri sendiri ya? iya. Siap. Jadi restitusi menurut Bu Deni itu adalah hal yang paling baik daripada hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ternyata saya melihat ada perbedaan di situ antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa saja? Yang pertama adalah hukuman. Nah, di sini hukuman diberikan kepada pihak yang berwenang atau individu lain sebagai respon terhadap perilaku negatif. Nah, ini hukuman, bentuk hukuman. Seringkali bersifat punitif dan tidak selalu terkait langsung dengan memperbaiki kerugian. Kemudian konsekuensi di sini hasil alami. Hasil alami atau logis dari tindakan seseorang tidak selalu melibatkan pihak ketiga dan lebih menekankan pada pembelajaran dan tanggung jawab pribadi. Biasanya ini anak-anak kalau dalam posisi diberi konsekuensi hampir biasanya itu ke sesuatu yang positif. Nah, restitusi. Nah, ini yang menurut tadi Bu Deni. Fokus pada memperbaiki atau mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh perilaku negatif. Intinya tidak menjustis psikologi orang yang berbuat salah. Lebih bersifat restoratif daripada punitif. Lebih bersifat positif ya daripada yang negatif. Di sini mengembalikan posisi orang yang merasa bersalah tadi ke posisi semula. Jadi tidak ditekankan pada kamu salah. Jadi itu yang dihilangkan di restitusi. Nah, ini yang saya katakan tadi restitusi.
bentuk daripada restitusi itu seperti ini. Jadi ada 3 langkah yang dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi langkahnya menstabilkan identitas itu apa teori kontrolnya? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di sini ya, teori kontrolnya adalah melakukan hal yang terbaik. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya apa? Semua perilaku yang memiliki alasan. Nah ini, ketika beralasan ini nih, itu masuk dalam tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki, teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri. Nah ini yang memperkuat nanti ya. Jadi ketiga ini adalah alur daripada segitiga restitusi. Nah ini ya, pengertiannya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi tidak ada yang namanya tidak pede di situ. Pasti kalau sudah direstitusi, kepercayaan dirinya itu akan kuat lagi. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini disadu dalam Chelsom Gosen tahun 96. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang membedakan antara dengan yang lain, program disiplin yang lain. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, restitusi ini banyak ya hal-hal positif yang kita peroleh. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan ya antara siswa satu dengan yang lain yang tadi kita amati itu bisa nanti pede lagi ketika kembali ke kelompoknya. Kemudian yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat dalam diri kita supaya lebih baik lagi, ya menuntun. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini menganalisa ya. Jadi apa kira-kira yang menjadi akar permasalahan. Restitusi ini juga restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, dimulai dari diri kita sendiri, itu lebih baik, lebih kuat daripada pengaruh dari luar. Kemudian yang keenam adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tujuannya dari restitusi ini adalah membentuk karakter supaya lebih baik lagi, bukan tindakan yang kita inginkan nantinya. Ketujuh, restitusi menguatkan di sini. Menguatkan dalam hal psikologi anak lagi. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Nah, yang ini biasanya sangat berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah, ya. Mencari solusi. Nah, ini tentu kita sudah menjalani ini seorang guru. Cuma istilahnya sekarang restitusi seperti itu. Kemudian yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya tidak minder. Nah, seperti itu. Nah, apa saja yang tadi kita jelaskan itu kita pertajam lagi, ya. Apa saja sih segitiga restitusi? Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas yaitu anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan seperti ini, contoh kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu salah satu bentuk kalimat
untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang tidak sempurna itu. Kemudian ada lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu sebagai manusia kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini termasuk kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dengan teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing ya buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah itu contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah ini termasuk tindakan validasi ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dalam diri kita kalau sudah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah pertama tadi, identitas sudah, kemudian tingkah laku yang salah sudah divalidasi langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kalimatnya apa saja? Misal contoh seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Nah, ini termasuk menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, ini saya menerapkan ada kasus ya, ada 2 kasus di mana 2 kasus ini saya terapkan segitiga restitusi penerapannya. Nanti bagaimana tanggapannya Bapak Ibu tentang kasus ini ya. Nah, ini kasus 1. Di sini Ananda Farah, kelas saya yaitu kelas 4, tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh teman-temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya, bahkan sampai menggubrak mejanya dengan keras itu. Nah, karena latar belakangnya Farah ini adalah pelupa, ini kadang ditanya juga sering lupa itu ya. Ini karakter dari si Farah. Sehingga saya rekam itu masih malu-malu. Nah, ini berikut cuplikannya. Kedengaran Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ini saya tanyakan ke Farah, jadi alasannya kenapa? Karena di situ ternyata si Farah meyakini bahwa dirinya itu salah dengan pernyataan dia sendiri bahwa dia sering bermain bermain dengan teman-temannya, tapi hasil pekerjaannya sendiri itu kadang dicontek sama temannya. Jadi ini yang membuat si Farah ini katanya bekerja keras sendiri tapi hasilnya dicontek sama teman-temannya. Nah, saya tanyakan itu kepada Farah bahwa hal itu baik apa tidak. Nah, ini bentuk validasi ya daripada yang saya lakukan untuk tindakan yang salah tadi. Sehingga saya menanyakan kepada Farah bahwa apakah itu hal yang baik. Ternyata si Farah menjawab bahwa hal itu adalah hal yang salah.
yang tidak seharusnya dilakukan, ya. Karena apa? Membuat emosi teman-temannya. Nah, saya mengajak Farah itu kira-kira bagaimana ke depannya Farah kalau misalkan terjadi seperti itu lagi. Nah, itu sudah meyakini bahwa dia ingin berubah dan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya setelah mewawancarai, saya minta tanggapannya itu ke Farah bagaimana dengan langkah-langkah yang saya ambil. Nah, di sini ini juga tanggapannya alhamdulillah positif, karena ini masih suaranya ini ya, suaranya tidak terdengar. Jadi alhamdulillah ini positif, dan menurut Farah itu adalah hal yang sangat mengembalikan kepercayaan dirinya kembali ke kelas dengan tidak ada masalah dengan temannya, sehingga pulang sekolah itu langsung kembali ke kelompoknya. Seperti itu. Untuk yang kasus 2 ini ada Nanda Iza dan Nanda, ya, namanya Nanda sama Iza. Siswa kelas 4 sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, cuplikannya seperti ini, saya panggil satu persatu. Yang namanya Iza, kemudian Nanda, saya tanyakan satu persatu, kenapa kok terlambat? Yang Iza menjawab bahwa ia sering bermain game. Kemudian yang Nanda itu menjawab juga karena tidurnya itu jam 2 karena sibuk dengan main HP katanya. Jadi sangat pengaruh sekali sekarang kecanggihan HP atau game ya yang ada di dalam HP itu bisa membawa dampak yang negatif sama anak-anak jika kita tidak mengarahkan seperti itu. Jadi hal yang seperti ini kita arahkan supaya anak-anak menyadari dengan dirinya sendiri bagaimana supaya tidak mengulangi lagi. Tanggapannya juga sama. Ini si Nanda yang saya wawancarai. Ya, jadi beliau anak ini juga menyadari bahwa dirinya itu berbuat salah dan meyakini tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini tanggapannya. Seandainya kalau ada suaranya ini lebih bagus ya, karena kendala ini. Jadi sama tanggapannya, segitiga restitusi ini sangat membantu siswa tidak merasa kembali ke percayaannya sendiri, kembali ke semula percayanya. Jadi tidak malu dan sebagainya, tidak minder. Kemudian ini juga Nanda sama juga memberikan hal yang positif bagi dirinya sendiri sehingga dirinya itu tidak minder dengan berkumpul kembali ke temannya. Dengan saya dipanggil, ada apa? Biasanya kalau di saya itu di sekolah desa, kalau dipanggil guru ini mesti misalnya ada kacau biasanya seperti itu. Nah, ini kebetulan saya wawancarai dan mereka kembali ke kelompoknya itu dengan senang hati. Nah, ini dari saya Bapak Ibu, ini sudah terima kasih. Pesan dari saya yaitu perubahan dimulai dalam diri kita sendiri. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat di mana setiap orang merasa dihargai dan didukung. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat tumbuhnya karakter dan harapan. Mari kita ciptakan budaya positif bersama. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan wabarakatuh. ke Bapak Moderator. Baik, Bapak Ibu guru hebat, silakan beri aplaus dan apresiasi kepada Pak Rio yang sudah memaparkan materinya secara lengkap. Oke. Siap. Mas, tinggal 10 menit Pak Rio kita gunakan untuk tanya jawab ya. Iyalah, silakan Pak Rengga. Nah, tentunya kita tadi sudah mendengar paparan materi dari Pak Rio terkait budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah tidak meraba-raba lagi. Apa sih budaya positif?
kontrol kita atau posisi kita sebagai guru bagaimana sih, dan bagaimana sih cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Kalau mungkin tentunya kita punya cerita sendiri-sendiri, beda tempat, beda konteks, beda cara penanganannya. Oke. Benar, Untuk itu, Pak. pastinya ada sesuatu yang mengganjel dari Bapak Ibu. Mungkin oh iya, dari paparan materi Pak Rio kok ceritanya hampir mirip ya dengan apa yang sudah saya rasakan di sekolah saya. Nah, silakan untuk itu saya buka atau diskusi ini buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kalau bila waktu cukup, nanti kita akan buka pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu raise hand bagi yang ingin memberikan pertanyaan dan tanggapan. Oke, ada Bu Eva. Silakan Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Ringga. Izin bertanya Pak Rio ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelum kita tahu lebih jelas atau lebih rinci tentang budaya-budaya positif, khususnya di 5 posisi kontrol guru, saya ingin bertanya kepada Pak Rio. Sebelum Pak Rio mengetahui tentang 5 posisi kontrol guru, lebih sering posisi kontrolnya mana yang Pak Rio lakukan? Yang kedua, setelah Pak Rio mengetahui 5 posisi kontrol guru tersebut, maka apakah ada perubahan pada Pak Rio? Kalau memang ada, lebih pada perubahan ke posisi kontrol yang mana Pak Rio? Mungkin itu Pak Rio, terima kasih. Terima kasih, Bu Eva. Baik. Jadi maksud Bu Eva ini, sebelum Pak Rio mengenal budaya positif ini, apa sih mungkin yang pernah Pak Rio lakukan sebelumnya, ada di posisi mana? Dan setelah memahami dan mengimplementasikan budaya positif ini, sekarang posisi Pak Rio ada di mana? Monggo dipaparkan Pak Rio. Siap, Pak. Terima kasih Pak Ringga. Saya sebelum mengenal budaya positif ini, posisi saya di sini paling banyak biasanya sebagai penghukum dan teman. Kenapa seperti itu? Karena saya ini terbiasa di lapangan, Bapak Ibu. Jadi apalagi orang pramuka, biasanya telat, kamu telat, hukum, jongkok, itu langsung. Jadi menurut saya awalnya itu adalah menghukum untuk mendisiplinkan anak. Lah, sebagai teman di sini, saya sebagai pembina pramuka juga, anak didik saya itu kalau sudah bilang kak, waktunya pramuka, kaknya itu sangkuni kencana, apa itu Madura bahasa Indonesianya, dianggap teman. Nah, saking akrabnya ke anak-anak itu sampai lupa bahwa saya itu adalah gurunya, bukan sebagai kakaknya, karena istilah di pramuka kan seperti itu. Jadi anak-anak itu pernah dihukum sama saya dan juga dekat dengan saya seperti itu. Nah, setelah membaca posisi kontrol ini, ternyata yang saya lakukan ada salahnya, sehingga saya mengubah mindset itu sekarang untuk ke yang lebih baik, yaitu memberikan yang lebih baik untuk anak didik saya. Jadi saya mengubah mindset saya itu dari penghukum dan teman tadi ke manajer, seperti itu Ibu. Karena dengan posisi manajer ini memberikan dampak yang sangat-sangat berguna untuk anak didik kita, terutama dalam hal psikologi anak. Sudah saya terapkan tadi bahwa di penerapan segitiga restitusi itu juga saya pakai sebagai seorang manajer. Di situ saya menggali informasi, benar tidak, ternyata dari anaknya sendiri mengaku seperti itu, dan tidak menjustis langsung kamu salah. Nah, seperti itu. Biasanya kalau yang orang pramuka kalau di lapangan biasanya langsung sudah kamu salah, kamu dihukum, seperti itu. Nah, ini saya sudah mulai merubah mindset saya ke manajer, seperti itu Bu. Begitu Pak Ringga. Oke, baik, terima kasih Pak Rio atas paparannya. Jadi ada perubahan yang signifikan. Tentunya prosesnya tidak instan ya Pak Rio ya? Iya. Untuk merubah ke arah sana. Oke. Iya, tidak instan.
Ya, prosesnya tidak instan. Jadi yang awalnya mungkin yang awalnya Pak Rio itu memposisikan sebagai dosa-dosa yang kita lakukan sebagai pendidik ya, kan itu proses tingkatan. Mungkin sekarang Ya, Pak Rio lagi berproses menuju sebagai seorang manajer yang dia manajer. bisa jadi teman, dia juga bisa mengarahkan. Siap. Jadi setidaknya nanti Pak Rio membuka jalan kepada si murid ini untuk mandiri dan bertanggung jawab. Bukan begitu Pak Rio ya? Iya, siap Pak Rika. Oke. Terima kasih Pak Rika. Silakan Bu Eva atas tanggapan dari jawaban dari Pak Rio yang sudah dipaparkan. Iya. Terima kasih Pak Ringga, luar biasa ya Pak Rio. Ternyata ada refleksi ya Pak Rio ya, menjadi lebih baik. Kita lebih baik ya Pak Rio. Sangat bermanfaat. Cukup Pak Ringga, terima kasih. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih Bu Eva atas pertanyaan yang berbobot dan sebagai refleksi juga buat kita ke depan. Baik Bapak Ibu Guru, silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Rio. Silakan, ada kesempatan satu pertanyaan lagi. Monggo, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Tadi sepertinya ada yang raise hand tadi. Silakan bagi Pak, mungkin kita masih ada jatah satu pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup. Silakan Bapak Ibu sebagai refleksi atau yang punya unek-unek apa yang terjadi di sekolahnya mungkin. Pak, Sambil- sudah melakukan ini, tapi kok masih belum optimal ya? Mungkin bisa disampaikan ke Pak Rio. Kita kupas tuntas habis di sini ya Pak Rio ya. Siap Pak Rengga. Oke. Mohon izin Pak Rengga, mau ada yang mau saya share. Oh, silakan Pak Rio. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, saya share linknya di kolom chat untuk daftar hadirnya beserta tanggapan Bapak Ibu apa yang kita ikuti malam ini. Mohon izin Pak Rio, kalau bisa nanti juga di-share di grup WA nggih Pak Rio. Karena Oh ya, siap Bu, sudah siap Bu. live karena sakit. Ya. Oh ya, siap Bu. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, mungkin ada yang mengganjel terkait atas permasalahan Bapak Ibu di sekolah seperti itu. Pak Ringga, mungkin sambil menunggu teman-teman mungkin mau tanya, kita diskusi sedikit aja kan. Sekolahnya Pak Rio kan dekat dengan sekolah saya. Mungkin ada budaya lokal di sana itu Pak Rio. Kan kita tahu bagaimana kondisi lokal daerah Palangan ya Pak Ringga juga tentunya tahu ya. Kira-kira ada kesulitan enggak ya Pak Rio untuk menerapkan budaya-budaya positif di sekolah di lingkungan kita gitu nih. Oh, silakan Pak Rio. Mungkin, Ya, terima kasih Pak Rengga. Jadi bagaimana sih cara Pak Rio itu mengimplementasikan budaya positif menyesuaikan dengan potensi budaya lokal yang ada di sekitar? Ya, terima kasih Pak Rengga. Yang jelas Ibu Eva berdekatan dengan satu desa ya, dengan sekolah saya. Jadi apa berbeda di situ pastinya sama. Baik dari segi lingkungan, wali murid tentunya di situ juga muridnya pasti sama, tidak ada bedanya. Nah, apa yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan atau hambatan tadi? Tentunya dengan komunikasi tadi, Bu. Komunikasikan, baik secara posisi kita resmi sebagai guru di sekolah maupun di luar, komunikasikan dengan Bapak Ibu wali murid. Kemudian yang kedua juga pembiasaan karakter, kita mulai dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya dari kita nanti belum bisa, yang jelas itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa ketika mau memberikan contoh ke anak-anak. Jadi dari mulai kita di sendiri dulu, nanti setelah dari kita sendiri sudah terbiasa dengan itu, kita bisa mengajak teman sejawat. Kita rembuk, kita buat keyakinan sekolah. Nah, dari sana tentunya nanti murid pasti nanti akan menjelaskan ke wali murid. Nah,
kok seperti ini sekarang. Nah itu, iya bilang kan, nah ada kemajuan di situ. Tentunya nanti wali murid akan mengikuti seperti itu. Nah, kecuali yang berhubungan dengan kebiasaan adat, di sini biasanya wali murid tidak senang ketika kita menjelaskan terlalu panjang lebar. Nah itu juga sama kita hadapi, tapi pelan-pelan. Kalau wali murid ini beda dengan anak-anak. Kalau wali murid tentunya kita pelan-pelan ngasih pendidik edukasi, bagaimana, kemudian mengapa dan sebagainya. Jadi kita secara tidak langsung memberikan pendidikan kepada orang dewasa itu berbeda dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak. Lain jenjang saja beda, seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu Bu Eva. Ya. Iya, berarti nyambung dengan kalimat Pak Ringga tadi nggih, butuh proses ya Pak Ringga, dan Ya, itu tidak siap. sebentar dan tidak instan. Tidak ya, Pak instan. Ya, tidak instan. Oke. Iya. Jadi saya tarik benang merahnya untuk bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Yang pertama, kita melibatkan. Ada pelibatan wali murid di situ. Ya. Nah, kalau ada pelibatan wali murid di situ, tentunya kita pastinya akan membangun komunikasi yang efektif. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rio, setelah kita membangun koneksi dengan wali murid, membangun komunikasi yang efektif, barulah kita membuat program pembiasaan. Iya, betul. Bagaimana cara kita membuat program pembiasaan yang selalu dilaksanakan serta konsisten. Nah, kalau sudah sering dilaksanakan dan konsisten, tentunya apa dampaknya bagi kita? Kita akan menjadi kiblat atau teladan, teladan bagi murid kita. Nah, mungkin itu beberapa kalimat kunci, kalimat kunci bagaimana kita memberdayakan kondisi sekitar untuk mengoptimalkan segitiga restitusi ini. Mungkin saya juga Pak Rio mungkin ada sesuatu yang mengganjel dari saya. Siapa enggak? Menurut Pak Rio, segitiga restitusi ini apakah bisa mengatasi kasus-kasus besar yang dialami siswa Pak Rio? Kalau misalkan kasus seperti terlambat, mungkin kita sering ya terlambat terus bolos sering. Kalau Pak Rio SD kan ya? Iya. Bagaimana SD. kalau kasusnya di luar kebiasaan anak SD? Kasus-kasus yang maksudnya di luar batas. Apakah bisa diselesaikan merokok ya paling nggak mungkin. ini? Ya, seperti misalkan merokok. Merokok mungkin merokok, ya. Atau misalkan di sekitar sana ada balap liar, merokok balap liar atau pokok yang di luar batas usianya. Mungkin Pak Rio bisa meluruskan, apakah segitiga restitusi ini bisa tidak dilakukan dalam kasus-kasus yang besar atau yang tidak sederhana? Itu dari saya, Pak Rio. Terima kasih Pak Rengga. Benar sekali ya. Jadi sebelum saya mengenal budaya positif ini, saya belum mengenal yang namanya segitiga restitusi. Tetapi di SD saya itu ada yang kenakalannya melebihi dari siswa biasa. Seperti itu. Kemarin itu sempat anak didik saya itu ketika ikut lomba itu sampai ada yang minum pil. Seperti itu Pak Rengga. Karena pengaruh dari luar. Nah, dari sana ketika kita sudah menyelidiki dan sebagainya dari lingkungan itu siapa yang ngajak, ternyata belum berdampak di situ. Tapi karena ini juga termasuk dalam kasus yang berat menurut SD loh ya. Menurut SD karena ngepil itu sangat-sangat sekali, sangat buruk itu sudah dampaknya. Maka kita sebagai tenaga pendidik di sana menginisiasi, kita berkolaborasi dengan humas daripada di Polsek. Kebetulan di sini Polsek Jangkar. Jadi kita menghubungi humasnya untuk mengadakan pembinaan. Nah, di sini setelah diberi pembinaan itu agak lumayan orangnya sudah berdampak yang lebih baik di situ. Mulai dari yang jelas sesudah kita mendatangkan dari pihak Binmas itu humas, yang jelas kita sudah memantau anak ini.
Seperti itu. Oke. Nah, setelah mendapatkan ilmu budaya positif ini, ternyata di restitusi ini juga diajarkan seperti itu. Ya. Di antaranya seperti tadi. Nah, tetapi tidak mencakup kemungkinan semua bahwa permasalahan itu tidak semuanya dilakukan dengan segitiga restitusi. Oke. Ada yang sampai langkah nomor 1 ada. Ya, Ada yang sampai langkah nomor 2 juga ada. ya. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita terapkan di sekolah masing-masing supaya nanti ke depannya anak-anak tidak menjadi istilahnya orang yang sangat kecewa sekali, bahkan sampai menjustis, sampai apa istilahnya menjadi pangarai ya, pangarai kengaan guru ria sampai seperti itu, bahkan yang seperti itu saking anak itu dendam kepada gurunya. Jangan sampai. Makanya di sini budaya positif itu mengajarkan kita untuk ke langkah yang lebih baik, yaitu dengan segitiga restitusi itu tadi. Ya. Begitu Pak Ringga. Ya, siap. Makasih Pak Rio. Jadi saya tidak abu-abu lagi melihat. Jadi kita bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memposisikan diri kita, tugas kita sesuai porsinya. Kalau memang kasus-kasus sederhana, mungkin kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Lah, bagaimana kita mencegah ke hal-hal yang lebih besar, itu kita hanya berusaha sesuai porsi kita. Untuk kasus-kasus besar itu sudah ada tupoksi masing-masing, sudah ada elemen yang mengurusnya. Kalau misalnya tadi yang kasusnya sampai appeal, sampai atau di luar batas lah, itu memang ada sudah. Kita tidak perlu memaksakan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Rio. Apa gunanya kita membangun koneksi, kita komunikasi dengan masyarakat. Jadi, ya, benar. Segitiga restitusi itu tidak hanya tugas guru saja, bukan tanggung jawab guru saja, tapi tanggung jawab kita semua. Semua ini jadi mobil. Semua ini mobilitasnya itu harus tinggi. Jadi tidak mungkin guru bekerja sendiri, tidak. Perlu ada pelibatan orang tua, monitoring dari masyarakat. Stakeholder di daerah tersebut seperti kepala desa, seperti tim kesehatan atau dari polsek, itu perlu, itu memang harus ada konektivitas di situ. Jadi ini jadi PR kita. Kadang kalau sudah orang tua berpikir, ini anak saya, ya sudah saya titipkan ke Bapak Ibu guru. Apapun yang terjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah miskonsepsi. Nah, sebenarnya untuk menjaga ini semua, ini adalah lingkaran Bapak Ibu, tugas kita bersama, bukan tanggung jawab guru seorang. Bisa jadi tugas Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu hanya mencegah, mencoba membentuk. Tapi agar program segitiga restitusi ini optimal, tentunya perlu ada pelibatan semua pihak. Mantap Pak Rio, terima kasih penjelasannya. Jadi kami yang ada di sini sebagai awam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi oleh siswa setidaknya sudah cerah atas penjelasan dari paparan materi dan jawaban dari Pak Rio tadi. Terima kasih Pak Rio. Jadi kami tidak meraba-raba lagi terkait segitiga restitusi ini. Mungkin dari kami minta pernyataan terakhir dari Pak Rio sebagai statement kunci, statement penutup dari kegiatan diskusi ini. Monggo Pak Rio, silakan. Baik. Dari saya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa perubahan tentunya kita mulai dari dalam kita sendiri. Kita sebagai seorang guru, jadikan sekolah sebagai tempat di mana setiap orang itu merasa dihargai dan didukung. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat tumbuhnya karakter dan harapan. Mari kita ciptakan budaya positif bersama-sama di sekolah kita masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu guru dan memberikan kode di situ emoticon untuk Pak Rio sebagai apresiasi Bapak Ibu. Wah, terima kasih Pak Rio atas motivasinya. Semoga paparan dari Pak Rio materi tadi dapat kita implementasikan juga di sekolah, bagaimana kita menerapkannya dan memberikan dampak baik bagi sekolahnya Pak Rio sendiri dan memberikan dampak bagi lingkungan di satuan pendidikan teman-teman yang lain. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, tentunya tidak terasa ya, kita sudah berbincang-bincang, kita sudah menyalurkan ide dan gagasan, ada
paparan materi dari Pak Rio yang cukup lengkap dan membuat kita merefleksikan diri kita ke depannya bagaimana. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Rio ada penyampaian terakhir, ada lagi Pak Rio? Sudah, pas. Sudah. Oke. Mungkin yang mau sudah bisa ngisi langsung ya. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan memberikan refleksi. Iya. Silakan, itu linknya sudah Ada di dibagikan. kolom chat ya Bapak Ibu. Ya. Oke, sebelum ditutup. Oke sebelum dulu Pak ditutup, Ringga. Ya. Sebelum Siap, ditutup, mau diambil foto dulu Bapak Ibu, silakan. Oke dong. Aktifkan kamera Bapak Ibu. Mau sebagai dokumentasi kita, Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ya, Kameranya diaktifkan. siap. 1. Senyum semua ke layar. 1, senyum. 2, 3. Lagi tangan mengepal semua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya dan sudah meluangkan waktu pada kegiatan diskusi ini. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun Bapak Ibu. Oke. Bunga melati harum mewangi, Cakep. tumbuh indah di tepi taman. Cakep. Diskusi usai, terima kasih kami. Sama-sama. Semoga berjumpa di lain kesempatan. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.